Kita sudah menerima laporan masyarakat terkait dengan pemotongan dana bansos. Jadi memang kita selanjutnya akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan alat-alat bukti apakah benar bahwa dana bansos tersebut dilakukan pemotongan. Nah, ini juga menjadi sorotan di publik. Nah, kita harapkan memang penanganan kasus ini jangan tertunda-tunda, gitu ya. Jangan tertunda-tunda dan juga jangan ada konflik of interest maupun melakukan tebang pilih. Nah, dalam hal ini semuanya sama. Mau siapapun gitu ya, diperiksa saja. Pasal 15 itu ada satu sangkaan korupsi, ya, yang bisa disangkakan walaupun korupsinya belum terjadi. Ini bagus kalau memang penegak hukum bisa mengungkap kejahatan korupsi di tataran mufakat, di tataran percobaan, berarti kan bisa tercegah korupsinya. Meskipun demikian pelakunya tetap diproses. Yang terjadi selama ini kan korupsinya sudah terjadi bahkan sudah sekian lama sehingga kasusnya diungkap, uang hasil korupsinya sudah sulit dicari. Terkait dengan penerapan pasal-pasal yang terkait dengan kerugian negara, dalam hal ini adalah ancaman hukuman mati, yaitu di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Tentu secara normatif ketentuan tersebut memang ada ya ancaman hukuman mati di dalam pasal tersebut dengan syarat-syarat sebagaimana di dalam penjelasan undang-undang tersebut. Uzer Anies Baswedan panik, KPK didesak usut tuntas kasus korupsi bansos COVID-19 2020. Pengamat politik Fernando Mas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak segan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi beras bantuan sosial COVID-19 tahun 2020 milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengamat asal Universitas 17 Agustus ini juga sudah menduga ada niatan sebelum akhirnya terjadi kasus dugaan korupsi bansos tahun 2020. Sebelumnya, bocoran dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah saat masa kepemimpinan Anies Baswedan itu sempat menggegerkan publik usai pertama kali dicuit oleh akun Rudy Valinka. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, Yusuf Dumdum menyebut saat ini buzzer Abbas tengah panik karena temuan dugaan korupsi ini. Tak hanya itu, dalam dugaan kasus korupsi ini nama relawan mantan Gubernur Anies Baswedan ikut terseret. Mereka diklaim sebagai nama-nama supplier beras bansos DKI, juga ada anggota DPRD, swasta hingga parpol pengusung. Diketahui program ini merupakan bagian dari Bansos DKI 2020 yang diperuntukkan sebagai upaya penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta bersumber dari APBD DKI senilai 3,65 triliun rupiah dalam bentuk paket sembako. Pada saat itu, Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Namun porsi terbesar senilai 2,85 triliun rupiah diberikan kepada Perumda Pasar Jaya. KPK tunggu laporan dugaan korupsi bansos DKI Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat tak ragu dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial, termasuk dugaan korupsi bansos di pemerintah Provinsi Jakarta tahun 2020. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. Pihaknya terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tersebut. Ali memastikan KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Ali menyebut KPK akan menelaah dan memverifikasi laporan apakah masuk ranah lembaga anti rasuah atau tidak. Sebelumnya beredar di media sosial soal dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2022 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Salah satu yang diramaikan adanya dugaan korupsi tersebut yakni akun Twitter @Kurawa. Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @Kurawa, dugaan korupsi bansos DKI senilai 2,85 triliun rupiah. Dia menyebut temuan ini berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan dalam menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Dinsos DKI Jakarta siap dipanggil KPK.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari buka suara soal dugaan korupsi bantuan sosial DKI Jakarta era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Premi tak menampik pihaknya memang pernah menandatangani kontrak dengan perusahaan umum daerah Pasar Jaya tahun 2020. Dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 ini mencuat dari cuitan Rudy Valinka melalui tweet di akun Twitter @Kurawa pada Senin 9 Januari 2023. Dia mengungkapkan ada 1.000 ton beras Bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan Pasar Jaya yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain itu, Premi juga mengaku tidak tahu menahu soal keberadaan tumpukan beras menguning di gudang penyimpanan Pasar Jaya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dia membantah jika tumpukan beras tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi Bansos DKI 2020. Premi menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terkait Bansos DKI 2020. Pemeriksaan kata dia dilakukan pada 2021 dan 2022. Premi menyampaikan penyaluran Bansos DKI 2020 juga turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat. Dia pun mengklaim telah melaporkan penyaluran Bansos DKI 2020 pada 2021. Premi menyatakan siap dipanggil KPK apabila diminta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi Bansos DKI 2020 itu. Jakarta kemarin, Bansos tak tersalurkan hingga rumah Ibu Fatmawati. Sejumlah berita seputar DKI Jakarta terjadi pada Jumat 13 Januari. Mulai dari Dinas Sosial, DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak diduga program bantuan sosial COVID-19 tapi tidak tersalurkan di Pulau Gadung, Jakarta Timur, hingga pemerintah Provinsi DKI menetapkan Rumah Ibu Negara pertama Indonesia, Fatmawati di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi bangunan cagar budaya. Berikut rangkuman seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali. 1. Dinas DKI telusuri beras rusak diduga Bansos tak tersalurkan. Dinas Sosial DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak di Pulau Gadung, Jakarta Timur diduga berasal dari program bantuan sosial COVID-19 tapi tidak tersalurkan. 2. Pengelola Pasar Senen bantah tutup pasar kue pagi. Manajemen Persewaan Senen Jaya 1 dan 2 Anton Susilo Nugroho membantah telah menutup pasar kue pagi secara permanen melainkan hanya memindahkan lokasi berjualan atau direlokasi. 3. Rumah Ibu Fatmawati jadi cagar budaya. Pemerintah Provinsi DKI menetapkan Rumah Ibu Negara pertama Indonesia Fatmawati di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi bangunan cagar budaya. 4. Pemprov DKI tingkatkan potensi edukasi anak di AEW Ragunan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI meningkatkan potensi edukasi bagi anak di Agro Edu Wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan melalui kunjungan ke Rumah Pertanian Modern. 5. Jakarta Barat mempersiapkan posko layanan siswa disabilitas tahun ini. Pemerintah Kota Jakarta Barat, Jakarta mempersiapkan posko pelayanan disabilitas untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat pada tahun ini.